wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Inni wa iyali wa ashabi dha'ifah wa fasiqah wa munafiqah wa muntah. Hadratul mukarramin yang sama kita muliakan, kita cintai dan kita taati Syekhuna Al-Fadil Al-Arif Billah Sahibul Fadilati wal Karamah Bapak Pajada Syekh Haji Arfan Abdullah. Mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umur beliau. Allah senantiasa sehatkan lahir dan batinnya. Allah mudahkan dalam segala urusannya. Allah berkahi kehidupan beliau dunia dan akhirat. Para ulama, para kiai, para ajengan, para habaib, para asatidz, ustadzah yang juga sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, jamaah Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tamu-tamu Baginda Rasul yang semuanya mudah-mudahan selalu mendapat rahmat, berkah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jalan 2 menit. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa manfaat buat pribadi dan berkah buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, masa-masa ini kita sebagai umat muslimin, kita mudah untuk mendapatkan orang yang bisa memberi contoh. Tapi sekarang ini kita sulit menemukan orang yang kita bisa contoh. Paham apa enggak? Yang jauh cuma 3 orang, yang lain enggak paham apa ya? Zaman sekarang ini kita gampang mencari orang yang bisa memberikan contoh. Tapi sekarang kita sulit menemukan orang yang kita bisa jadikan contoh dalam kehidupan. Kalau masih contoh, masih apa aja bisa. Sayyidina Umar begini, Sayyidina Ali begini, contoh mulu. Dirinya jauh benar dari perbuatan Sayyidina Umar. Benar apa benar? Maka Baginda Rasul bisa berhasil. Begitu cepat beliau dalam dakwahnya diterima oleh umat, oleh masyarakat Arab yang ketika itu begitu banyak, notabene dijuluki zaman jahiliyah. Tapi kecepatan dakwahnya beliau begitu banyak cepat diikuti oleh umat. Saudara, apa rahasianya? Karena kesamaan antara perkataan dan perbuatan. Makanya zaman sekarang ini sulit kita mencari orang tipikal begitu. Dan alhamdulillah saya menyaksikan zahir dan batin, kita punya guru sama, insya Allah apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau ajarkan sama persis saya lihat dengan apa yang beliau laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Maka kita bersyukur kalau sampai mampu diakui oleh murid oleh beliau. Amin apa? Emang kau akui murid? Kan kalau ngaku apa juga bisa. Bang Zainal kenal presiden, kenal presiden saya. Presiden kenal dia apa enggak tahu. Saya muridnya Tuan Guru Bapak Pajada. Sekarang Bapak Pajadanya ngakuin apa enggak? Kan itu jadi masalah. Makanya kita doa malam ini mudah-mudahan yang hadir di sini, bahkan keluarga besar kita yang enggak datang malam ini, diaku oleh beliau insya Allah sebagai murid ruh yang insya Allah bukan hanya kita dipertemukan di tempat yang mulia ini, tapi nanti sama-sama dikumpulkan dengan beliau di mahkamah Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dan syaratnya cinta. Kenapa cinta? Kata Rasul, ketika orang Badui bertanya tentang kiamat, mata sa'ah, ya Rasul kapan kiamat itu? Rasul enggak jawab. Maka Rasul bertanya kepada Arab Badui itu, ma'adada ya Badui, apa yang memang kau persiapkan ketika kau bertanya tentang kiamat?
Kata Badri jawabannya, saya tidak mempersiapkan apa-apa ya Rasul. Yang saya punya, saya cinta kepada engkau. Maka Rasul kemudian mengatakan, innaka ma'aman ahbabta, kamu nanti di padang mahsyar bersama orang yang kau cintai dulu di alam dunia. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang mencintai Syekhuna Bapak Pajatan. Ya Rabbal. Ciri cinta itu bisa dilihat. Cinta itu abstrak, nggak kelihatan. Siapapun bisa ngomong cinta, tapi cinta cuma bisa dilihat dari indikasi. Apa ciri cinta? Ciri cinta itu kalau udah seneng biasanya pengen niru-niru. Pengen apa Pak? Niru, pengen nyontoh. Jangan dulu kita waktu kecil, pernah kecil nggak Pak? Masih ingat ada film namanya Si Buta dari Gua Hantu. Takjub kita Pak, nggak ngelihat, tapi ngelihat melawan pendekar, menang semua dia, dikalahkan semua pendekar. Bener apa bener? Tuh anak kecil karena senang pulang ke rumah nyari tongkat, bambu, nyari kayu buat dijadiin apa? Tongkat, pengen nyontoh. Kenapa? Dia seneng. Dulu ada film yang namanya Superman. Takjub kita melihat orang bisa terbang. Itu anak kecil, kalau dia udah senang pulang, pengen niru. Itu kain emaknya, spray emaknya acak-acakan habis. Bener apa bener? Nah, ciri orang cinta itu suka ngikutin. Insya Allah mudah-mudahan apa yang ada dalam diri beliau istimewa dengan sangat luar biasanya. Kalau kita bahkan satu ungkapan menurut saya ini sangat radikal. Dalam pengajian malam Jumat juga saya waktu itu ngikut. Kata beliau, nggak usah ngikutin Rasulullah, udah ngikutin para wali-wali aja. Kira-kira ada nggak orang yang berani ngomong begini? Jangan ngikutin Rasulullah. Sebenarnya kalimatnya sama. Kalau kita ngikutin ulama, kita ngikuti para aulia, ulama dan wali, yang diikuti siapa? Yang mantap jawabnya. Yang diikuti siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Rasul secara zahir sudah tidak ada, nggak bisa secara zahir membimbing kita. Tapi sekarang kita punya badal pengganti baginda Nabi besar Muhammad. Lihat beliau ahli zikir. Kalau kita cinta, mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang selalu zikir ke Allah. Beliau contohkan ahli sedekah, al-jawad, al-hussaha, rajin memberi. Insya Allah mudah-mudahan kita semua kebagian berkah beliau jadi orang ahli sedekah. Ya Rabbal. Yang ketiga, adab beliau luar biasa. Jangankan kepada orang tua, jangankan kepada guru, jangankan kepada keluarga, kepada kawan, kepada tetangga, musuh yang memusuhi beliau, yang sering jelek-jelekin beliau, yang sering membuat sesuatu fitnah buat beliau, kalau ketemu nggak dimarahin, malah sering dikasih duit. Halo Pak, Pak, orang banyak begini ditanya nggak ada yang nyaut. Pak, hebat nggak akhlak ini? Orang kalau baik sama orang baik biasa, baik sama orang baik biasa. Yang istimewa ada orang jahat, orang yang melakukan keburukan kepada kita, kita dicontohin. Jangankan harus berbuat jahat, kalau bisa kita berbuat baik. Dan kadang-kadang malah sebaliknya kita itu. Ini mungkin rahasia kenapa banyak yang belum diluluskan Allah biar cepat mengikuti beliau. Karena di sini adalah pesantren. Udah lewat 1 menit ya, udah terakhir dah. Nggak usah dilanjutin yang tadi. Terakhir tadi pertama ahli sodako, ahli zikir, adabnya luar biasa. Ketiga tawakal. Ya. La waliya illa bitawakul. Siapa orang yang tawakal? Orang tawakal itu yang kenal dirinya bahwa dia nggak mampu apa-apa, nggak kuat apa-apa, nggak bisa apa-apa.
kita bisa, kita punya, kita bisa melakukan sesuatu kalau ditolong oleh Allah. Maka kalau kita lemah, dijadikan, kata beliau, kita itu dua hal. Pertama, selemah-lemahnya Allah ciptakan. Yang kedua, kebutuhan, keinginan sebanyak-banyaknya. Kira-kira seimbang apa enggak? Orang lemah, beban, kebutuhan sebanyak-banyaknya. Kira-kira mampu apa enggak? Maka kalau enggak mampu, caranya tawakal. Ayo kita serahkan segala urusan kita, apapun bentuknya, ya keinginan, ya kerepotan, masalah rumah tangga, utang, serahkan kepada Allah. Kira-kira kalau Allah yang ngurus, beres apa enggak? Hasilnya bagus apa enggak? Harus tawakal. Bagaimana tawakal? Ngikutin beliau, insya Allah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.